Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel ini, channel suka-suka ya. Kadang muncul, kadang tidak, karena memang tidak menargetkan subscriber atau viewers yang eh, memang sedang dicari-cari para YouTubers. Saya berharap media ini bisa terus mengasah pola pikir dan memberikan sumbangsi untuk melindungi konstitusi, dan mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati diskusi-diskusinya. Dan kirimkan di kolom komentar mau membahas apa lagi. Mudah-mudahan itu memicu semangat saya untuk sering-sering mengeluarkan video. Saya sedang ngopi ditemani kopi Blue Korinci. Nah, ini tidak iklan berbayar ya, ini iklan karena kopi ini memang enak sekali. Saya diberikan oleh teman saya dari Kerinci dan dahsyat, sudah habis satu bungkus. Teman-teman itu belikan saya 3 bungkus dan luar biasa enak. Coba deh, Blue Korinci. Anyway, kita mau diskusi soal konstitusi, soal pernyataan satu orang ketua umum partai, Cak Muhaimin Iskandar, Gus Imin atau Cak Imin gitu ya, yang mengeluarkan pernyataan luar biasa. Beliau sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB menyatakan bahwa berniat menghapuskan proses pemilihan gubernur, tidak ada lagi gubernur begitu ya, walaupun kemudian diperbaiki oleh anggota partainya bahwa itu adalah upaya untuk mengganti proses pemilihan gubernur secara langsung dengan metode yang lain. Kita bahas satu-satu. Pernyataan Caimin soal menghapus jabatan presiden tentu saja bisa dibilang nyeleneh ya, karena pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 kan sudah eksplisit menyebutkan ada jabatan gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih secara demokratis. Hampir tidak mungkin ini dihilangkan. Apalagi kalau baca pasal 18 ayat 1 bahwa jenjang pemerintahan itu terdiri dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota begitu ya. Kalau disatukan dengan beberapa pasal lain di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, jelas pernyataan ini terburu-buru, tidak memahami betul seluk-beluk Undang-Undang Dasar 1945 dan terkesan dipaksakan. Tapi beruntunglah kita ya, kemudian pernyataan ini ditarik, diklarifikasi dengan yang menurut saya masih dalam takaran tidak tepat begitu ya, ketika dinyatakan bahwa yang mau atau diinginkan oleh Caimin adalah untuk mengganti proses pemilihan gubernur secara langsung dengan metode lain, terutama mungkin pilihan oleh DPRD atau mungkin juga oleh pemerintahan pusat. Tidak clear betul perbaikan itu. Saya mau mengomentarinya begini. Harus dipahami bahwa proses pemilihan langsung oleh rakyat terhadap orang yang akan diberikan tanggung jawab adalah perwujudan dari mekanisme yang kita kenal bersama sebagai kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya dengan Undang-Undang Dasar. Daulat rakyat itu tentu meletakkan rakyat dalam makom tertinggi dalam pemerintahan. Bayangkan kalau rakyat sendiri disingkirkan dari partisipasi menentukan siapa yang layak di pemerintahan, siapa yang layak duduk di pemerintahan. Menurut saya ini tidak tepat. Kalaulah ada konsep
yang digadang-gadangkan bahwa kata demokratis menunjukkan dibolehkannya mekanisme selain pemilihan langsung, itu benar dan sudah dipraktikkan dalam gagasan pilkada asimetris. Kenapa? Karena sudah ada daerah-daerah khusus atau istimewa yang beda metodenya secara umum dengan daerah lain karena berbagai alasan atau berbagai faktor. Misalnya pemilihan gubernur DKI Jakarta berbeda dengan pemilihan di daerah lain. DKI Jakarta khusus pemilihannya meskipun masih langsung, tetapi hanya untuk memilih gubernur, dan gubernurlah yang kemudian nanti akan menentukan siapa wali kota yang akan mengurus Jakarta dan setiap kota madya yang berada di bawah naungannya. Jadi berbeda dengan daerah lain karena kekhususan ibu kota itu, agar pengelolaan ibu kota betul-betul dalam satu perencanaan yang sama, karena ada kepentingan tertentu tidak hendak dibedakan dalam pengelolaannya. Berbeda dengan daerah lain, aspirasi itu harus ditampung sehingga kemudian di kabupaten dan kota yang saling berdekatan bisa saja terjadi pola yang berbeda karena kebutuhan masyarakatnya berbeda. Ada juga Aceh ya. Aceh memiliki undang-undang yang khusus, undang-undang pemerintah. Nah, Aceh konsep pilkadanya masih langsung, tetapi penyelenggaranya berbeda. Walaupun kalau kita tinjau perbedaan Aceh itu hanya penamaan, relasinya kemudian untuk penyelenggara tidak jauh berbeda, walaupun mungkin mereka punya ketahanan kemandirian yang sedikit berbeda dengan penyelenggara di tingkat daerah lain. Juga perbedaannya di Aceh ada partai lokal yang bisa berpartisipasi, bahkan cukup dominan di dalam berbagai proses pilkada di Provinsi Aceh maupun di kabupaten dan kotanya. Di Papua juga berbeda ya, karena Papua daerah yang khusus, ada MRP-nya, ada kemudian meskipun di titik tertentu harus kita akui ini cukup signifikan, misalnya daerah yang ada nokennya, daerah yang kemudian mestinya menerapkan hukum adat, maka dia akan lebih kepada noken. Tapi di titik tertentu tetap ada pemilihan langsungnya. Nah, saya mau mengatakan ini perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dan di titik tertentu bahkan ada kaitannya dengan pemilihan langsung. Daerah lain yang cukup berbeda yaitu daerah istimewa Yogyakarta ya. Di Yogyakarta tidak ada pemilihan langsung, yang ada adalah penunjukan sultan menjadi gubernur begitu ya. Dan ini tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Menurut saya masing-masing daerah khusus ini punya keistimewaan yang diakui dengan berbagai faktor. Salah satu faktor Yogyakarta adalah sejarah gitu ya. Republik dianggap quote and quote berhutang budi ya kepada Keraton Yogyakarta, karena seharusnya mereka bisa memilih menjadi bagian dari pemerintahan Belanda, tapi mereka memilih untuk tetap bersatu dalam naungan Republik karena jiwa nasionalis yang kuat. Dan karena dukungan keraton pada pemerintahan Indonesia itulah yang membuat rakyat kemudian berada di barisan kerajaan untuk melindungi Republik ketika itu. Belum lagi sejarah pemerintahan darurat kita pernah berada di Yogyakarta dan lain-lain, sejarah yang menurut saya penting memberitahu kenapa Yogyakarta istimewa begitu ya.
dengan pilkadanya. Ini menunjukkan asimetris, perbedaan konsep. Tapi ini memang untuk daerah khusus dengan faktor khusus. Sementara secara umum tetap kedaulatan berada di tangan rakyat. Apakah memungkinkan ada daerah khusus lain dan yang memungkinkan, tapi apa faktornya ya, apa penyebabnya harus dikhususkan. Kalau tidak ada faktornya, dia harus masuk ke pakem umum yang kita ketahui bahwa di sanalah konsep kedaulatan rakyatnya, gitu ya. Di Yogyakarta rakyatnya berdaulat dan mengakini bahwa kerajaan adalah bagian dari kedaulatan mereka, gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mengukuhkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah, beda dengan keinginan dan faktor-faktor yang diinginkan para politisi dari upaya ingin mengubah proses pemilihan langsung gubernur, begitu ya. Lebih kepada faktor bahwa mereka ingin eksklusifkan proses politik pemilihan gubernur. Rakyat tidak boleh, kalau bisa tidak boleh ikut campur, karena dengan begitu mereka bisa mendominasi orang-orang siapa saja yang jadi gubernur. Padahal yang diinginkan dan diharapkan adalah gubernur itu betul-betul berasal dari pilihan rakyat. Ada tuduhan yang mengatakan bahwa rakyat, ya, dimulai dari tuduhan yang petani dan profesor nilai suaranya sama. Itulah konsep daulat rakyat. Dia tidak melihat seberapa brilian intelektualitasmu, tapi seberapa kasih, ya, seberapa cintanya kamu kepada rakyat, sehingga siapapun maupun yang terdidik tidak terdidik, dia harus bisa mendekati mereka dengan kecintaan kepada konstituen dan keinginan memperhatikan dan menjalankan keinginan konstituen itu. Jadi tidak bisa one man one vote, ya, satu suara satu nilai itu diterjemahkan bahwa harusnya orang-orang dengan tingkatan pendidikan tertentu harus diberikan nilai yang berbeda. Ini salah menurut saya. Kadang intelektualitas dalam penyelenggaraan negara lebih kepada kepentingan yang koruptif dibandingkan kepentingan yang betul-betul membesut untuk kepentingan orang banyak. Jadi bagi saya ya ini salah melihat konsep pemilu dan demokrasi. Lalu ada yang menilai bahwa di pemilihan atau pilkada langsung itu lebih koruptif karena banyak politik uang dan segala macam. Pertanyaan besarnya, apa jaminannya pemilihan yang pindah ke parlemen daerah itu tidak lebih koruptif? Padahal bisa saja sangat koruptif. Perhitungan para politisi adalah kalaupun bermain uang di DPRD, angkanya itu sudah bisa dihitung dengan baik, kalkulasinya bisa tepat. Uang segini akan mempengaruhi suara anggota DPRD berapa banyak. Sementara kalau uang X jumlahnya untuk mempengaruhi publik pemilih di daerah tertentu, mereka tidak bisa jamin bagaimana kemudian kepastiannya uang itu mempengaruhi suara. Karena bisa saja uang diterima, pemilih tidak memilih mereka. Ini yang membuat panik mereka sehingga berkeinginan memindahkan proses pemilihan dari tangan rakyat menjadi menjadi milik para politisi di parlemen daerah. Ada juga yang mengatakan bahwa sejauh ini pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah tidak efektif, tidak berjalan baik. Loh, saya melihat dulu di zaman Presiden Soeharto tidak juga efektif, bahkan buruk sekali karena ditentukan oleh pusat. Daerah-daerah yang maju adalah daerah-daerah yang dekat dengan pusat kepala daerahnya. Sekarang berbeda pemilihan langsung, kita menemukan ya, bakat-bakat pemimpin nasional baru dari daerah. Tiba-tiba muncul Ridwan Kamil, muncul Anies Baswedan, muncul Ahok, muncul Yoyo, begitu ya,
muncul kepala-kepala daerah yang dulu mungkin tidak dilirik oleh partai politik karena mereka bukan orang yang ingin mendewakan partai politik. Ingat, figur Jokowi muncul karena apa? Karena memimpin daerah. Kalau untuk partai yang memilih, jangan-jangan tidak akan pernah muncul Jokowi itu. Jadi aneh kalau kemudian kita melihatnya dalam cakrawala politik yang sangat sederhana. Di sini Caimin menurut saya salah fatal. PKB hanya sedang melempar isu yang menurut saya tidak tepat di tengah tahun politik. Apalagi dulu sudah ada keputusan Pak SBY ya, ketika DPR mengubah konsep pemilihan ke DPRD, lalu masyarakat protes, lalu akhirnya dengan sangat bijaksana saya pikir Pak SBY kemudian mengeluarkan Perpu kalau tidak salah untuk membatalkan rencana itu. Jadi Perpunya betul-betul mengalir karena aspirasi publik. Beda dengan beberapa Perpu yang ada saat ini ya. Jadi ini isu yang penting, tapi saya yakin Caimin salah melihat konteks normanya di Undang-Undang Dasar, salah melihat konteks historinya, salah melihat konteks politiknya. Jadi tolong dicabut, coba pahami Undang-Undang Dasar dan politik tertentu. Tapi kalau kita mau meninjau dari segi hal lain, segi politik misalnya, kenapa tiba-tiba Caimin bicara hal ini di tengah kegaduhan politik? Bisa saja ini cerita mengalihkan isu dari tema yang lain, misalnya Perpu Cipta Kerja yang bermasalah, salah begitu ya. Lalu ada rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa yang dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Bisa saja isu ditutupi dengan isu yang lain. Wallahu alam, saya juga dalam proses belajar. Mari kita berinteraksi yang sehat. Jika teman-teman punya pandangan berbeda, silahkan di kolom komentar. Kalau ingin berdiskusi tentu saja tanpa harus mencaci maki ya, atau apapun itu yang tidak sehat-sehat. Tapi kalaupun ingin mencaci maki, ya tanggung sendiri dosanya. Saya tidak khawatir dan tidak takut dicaci maki. Salam konstitusi teman-teman, berbahagialah selalu jadi warga negara Indonesia. Mari berjuang menjaga konstitusi kita terus berada di pagar-pagar konstitusionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.